Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, sejumlah aktivis Brazil anggota Global Summit Flotilla tiba di Sao Paulo setelah kapal mereka dicegat pasukan Israel saat menuju Gaza. Mereka menyebut terjadi berbagai tindakan penyiksaan dan pelanggaran selama masa penahanan. Rekaman video memperlihatkan kedatangan para aktivis di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo pada Minggu waktu setempat. Mereka disambut haru oleh keluarga, teman, dan para pendukung. Anggota flotilla menyebut pelanggaran dimulai sejak kapal mereka dicegat di perairan internasional lebih dari 300 mil laut dari pantai Gaza. Salah satu aktivis, Beatriz Moreira, mengaku para tahanan mengalami suhu dingin ekstrim, kelaparan, kurangnya pelayanan medis, hingga represi dengan peluru karet. Ia juga menyebut para aktivis ditahan di dalam kontainer kargo dengan kondisi padat dan minim fasilitas kebersihan. Menurutnya, hingga 60 orang dipaksa tidur berdesakan dalam kontainer yang menyebabkan sejumlah aktivis mengalami pneumonia akibat suhu rendah. Pengacara dan relawan flotilla, Ariadne Teles, menyatakan apa yang mereka alami hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang dialami warga Palestina setiap harinya. Dokter anak dan aktivis Cassio Pellegrini menyerukan mobilisasi internasional untuk mendukung warga Gaza. Sementara itu, aktivis bernama Mandy menyebut tindakan penyiksaan memburuk setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengunjungi wilayah Palestina dan mengunggah video yang mengejek para tahanan. Nós passamos por dois momentos muito importantes. O primeiro deles foi a interceptação em águas internacionais a mais de 300 milhas náuticas da costa de Gaza. Quando nós chegamos no navio prisão, ali começaram as violações. Primeiro pelo frio, depois pela fome, pela negligência médica, bala de borracha, repressão, pobreza menstrual, falta de higiene. Nós dormíamos em 5 containers diferentes, eram 2 navios prisões diferentes. No que eu estava eram 5 containers, em cada um eram 60 pessoas dormindo amontoadas. Muitas delas que tiveram agora pneumonia, elas pegaram justamente nesse momento de frio, de muita precariedade. Global Summit Flotilla menyatakan akan terus mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan serta membuka koridor maritim sipil menuju Gaza untuk menjamin pasokan makanan dan obat-obatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aktivis Indonesia Ronggo Wirasanu mengungkap detik-detik pencegatan kapal misi kemanusiaan menuju Gaza oleh militer Israel. Dalam insiden yang terjadi pada 19 Mei lalu, para aktivis disebut mengalami penahanan dan tekanan selama menjalankan misi kemanusiaan. Suasana mencekam diakui aktivis Indonesia Ronggo Wirasanu saat kapal Zenero yang ditumpanginya dalam misi kemanusiaan menuju Gaza dihentikan oleh militer Israel pada 19 Mei 2026. Menurut Ronggo, insiden bermula saat sebuah kapal militer berukuran besar mendekati kapal mereka. Tak lama kemudian 2 speedboat datang dan melakukan intersepsi terhadap kapal yang membawa aktivis dari berbagai negara tersebut. Selain ditahan, Ronggo dan para peserta misi kemanusiaan disebut mengalami tindakan kekerasan selama berada di kapal militer. Setelah itu para aktivis dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk menjalani proses imigrasi sebelum ditempatkan di ruang penahanan. Menurut Ronggo, kondisi penahanan sangat terbatas. Sebagai bentuk protes, para aktivis memilih melakukan aksi mogok makan selama 2 hari. Penyiksaan, kekerasan terus dilakukan sama negara Zionis itu terhadap semua peserta GSF sebanyak 400-an orang itu mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan ada yang lebih parah. Karena sebelum kami berangkat berlayar, kami melakukan training. Jadi di sana tuh ada dokumen-dokumen yang nggak boleh ditandatangan dan segala macam itu untuk kita bisa bebas dari sana. Jadi kalau kita harus mengikuti prosedur itu, selalu kita bisa bebas. Mereka tim adalah yang meyakinkan kami bahwa kami bisa pulang besok hari setelah ditahan selama 1 malam. Tujuannya mengirim bantuan, lalu memberikan tekanan terhadap Israel, tekanan dari dunia, karena kan partisipan dari itu biasa dari seluruh dunia, ada 80 negara. Dalam prosesnya, para aktivis juga mendapat pendampingan dari tim hukum organisasi Adalah yang membantu proses pembebasan dan pemulangan mereka. Ronggo menegaskan misi yang diikutinya bukan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, namun juga untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi warga Gaza.
Meski mengaku mengalami tekanan dan penahanan, Ronggo menyatakan akan tetap terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional karena menahan warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah berharap insiden serupa tidak kembali terjadi, serta menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang dinilai menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tim jurnalis Info TV melaporkan. Di tengah ancaman perang dengan Amerika Serikat, pemerintah Iran semakin sering menggelar pelatihan dan pameran senjata di ibu kota Teheran. Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional sekaligus pesan perlawanan kepada dunia luar. Anggota Garda Revolusi Iran kini rutin menggelar pelatihan senjata bagi warga di Teheran. Dalam kegiatan ini, pria dan wanita dilatih menggunakan senapan serbu Kalashnikov di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Parade militer juga digelar di berbagai titik kota, menampilkan kendaraan tempur dan senjata berat. Bahkan, sebuah rudal balistik dipajang dalam acara pernikahan massal sebagai simbol perlawanan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melanjutkan perang jika negosiasi dengan Iran gagal dan Teheran tetap menguasai Selat Hormuz. Trump juga menyebut kemungkinan mengambil paksa cadangan uranium Iran. Pemerintah Iran mengklaim lebih dari 30 juta warga telah mendaftar sebagai relawan Janfada atau pasukan yang siap mengorbankan nyawa demi negara. Meski demikian, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Meski gencatan senjata masih berlangsung, suasana Teheran tetap dipenuhi kampanye militer dan seruan perlawanan. Warga yang mengikuti pelatihan menegaskan mereka siap mempertahankan tanah Iran dari segala ancaman. Tim redaksi Info TV melaporkan. Ratusan rumah di kawasan padat penduduk Binondo, Manila, Filipina ludes dilalap si jago merah. Kebakaran besar ini memaksa ribuan keluarga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta sumber penghasilan mereka. Kebakaran besar melanda kawasan Delpan di distrik Binondo, Manila pada Sabtu sore waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan asap masih membumbung dari bangunan yang hangus terbakar, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing kebakaran. Otoritas menyebut api cepat menyebar karena kondisi permukiman yang padat dan bangunan yang didominasi material ringan. Angin kencang juga disebut memperparah penyebaran api hingga menghanguskan deretan rumah dalam waktu singkat. Warga menyebut mereka kini seolah kembali ke titik nol setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian. Seorang warga bernama Merlin mengaku berharap pemerintah dapat memberikan bantuan karena kini mereka tidak memiliki apa-apa. Parting namin sa amin na sana matulungan kami dito sa namin nasunog kasi wala naman kami. Wala kami pagkakitaan. Nag-ano lang din ako diyan sa labas. Gawalis-walis lang din. Wala naman kaming pagkakitaan na maayos eh. Meski penyebab resmi masih dalam penyelidikan, petugas penanggulangan bencana menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau gangguan listrik. Petugas pemadam kebakaran berjuang selama berjam-jam sebelum api akhirnya berhasil dikendalikan. Sementara itu, tim bantuan darurat telah mendirikan pos bantuan untuk menyalurkan makanan, air bersih, dan tempat penampungan sementara bagi para korban. Tim redaksi Info TV melaporkan. Otoritas China mengumumkan jumlah korban tewas akibat ledakan gas di tambang batu bara Liu Shengyu, Provinsi Shanxi menjadi 82 orang. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan untuk mencari 2 pekerja yang masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat terus melakukan operasi evakuasi pasca ledakan gas di tambang batu bara Liu Shengyu, Kota Changxi, Provinsi Shanxi, China. Rekaman video menunjukkan petugas darurat turun ke dalam tambang termasuk mengerahkan robot berkamera dan sensor gas untuk memantau kondisi di lokasi kejadian. Pemerintah setempat menyatakan pusat komando penanganan darurat telah dibentuk, melibatkan tim koordinasi, penyelamatan, ahli teknis, hingga tim medis dan penanganan pasca bencana. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 82 orang dinyatakan tewas. 128 pekerja menjalani perawatan di rumah sakit akibat paparan gas beracun dan 2 orang dalam kondisi kritis. Sementara itu 2 pekerja lain masih dinyatakan hilang. Saat ledakan terjadi pada Sabtu malam waktu setempat, tercatat ada 247 pekerja yang sedang berada di bawah tanah. Untuk menangani insiden ini, pemerintah China mengerahkan 775 petugas medis dan tim penyelamat,
serta 86 unit ambulans. Pihak berwenang juga menahan para pejabat yang bertanggung jawab atas operasional tambang Liu Shenyu yang dikelola Shanxi Tongshou Coal Cooking Group. Seluruh 4 tambang milik perusahaan tersebut kini resmi ditutup. Presiden China Xi Jinping memerintahkan investigasi menyeluruh atas insiden ini, sekaligus meminta upaya maksimal dalam penanganan korban dan operasi pencarian. Pada 2024 lalu, tambang Liu Shenyu sebelumnya pernah masuk dalam daftar tambang rawan bencana oleh Otoritas Keselamatan Tambang China karena memiliki kandungan gas yang tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah ledakan dahsyat menghantam kereta barang di kota Quetta, Pakistan Barat Daya pada Minggu waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka. Tim penyelamat dan petugas keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan di kawasan Chaman Patah, Quetta. Rekaman video menunjukkan proses evakuasi korban serta pembersihan puing-puing di sekitar jalur kereta. Sejumlah kendaraan dan rumah warga terlihat hangus dan rusak akibat kuatnya ledakan. Seorang warga mengaku mendengar ledakan besar disertai kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Ia menyebut api masih terlihat menyala di beberapa titik setelah kejadian. Otoritas Perkereta-apian Pakistan menyatakan kereta shuttle yang berangkat dari barak militer Quetta menuju stasiun Chaman Patah terkena ledakan hingga menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong keluar dari rel. 2 gerbong diantaranya dilaporkan terbalik. Media pemerintah Pakistan melaporkan sejumlah penumpang dalam kereta tersebut merupakan personil militer dan warga yang tengah pulang kampung untuk merayakan Idul Adha. Menteri Perkereta-apian Pakistan Muhammad Hanif Abbasi mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai aksi terorisme yang pengejut. Pemerintah Pakistan menilai ada pihak-pihak yang berupaya menebar ketakutan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Menteri Perkereta-apian juga telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan meminta laporan segera terkait insiden tersebut. Meski demikian, operasional kereta api disebut akan tetap berjalan. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur BR-201 negara bagian Minas Gerais, Brazil. 8 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka setelah bus penumpang dan truk saling bertabrakan. Rekaman video memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melalap kedua kendaraan usai tabrakan. Insiden terjadi pada Minggu pagi waktu setempat di kilometer 236 jalur BR-201 di wilayah Santa Cruz do Sul yang dikenal warga sebagai Highway of Fear. Menurut pihak pemadam kebakaran, bus penumpang bertabrakan langsung dengan truk trailer yang mengangkut komponen velg kendaraan. Akibat benturan keras tersebut, kedua kendaraan langsung terbakar. Otoritas melaporkan sementara terdapat 18 korban dalam insiden tersebut dengan 8 orang dinyatakan tewas di tempat. Sementara 10 korban selamat lainnya telah dibawa ke rumah sakit di wilayah sekitar untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas penyelamat dan tim forensik membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengidentifikasi korban serta menyingkirkan bangkai kendaraan dari lokasi kejadian. Hingga kini arus lalu lintas di jalur BR-201 masih ditutup di kedua arah dengan kemacetan mencapai 30 km. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, sementara identitas perusahaan pemilik bus belum diungkap secara resmi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Chongqing, Tiongkok memicu banjir besar yang menelan korban jiwa. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya hilang saat banjir merendam permukiman, jalanan, hingga kawasan kampus universitas. Rekaman video dari distrik Yongchuan memperlihatkan petugas darurat dan juga warga berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Bulldozer diterjunkan untuk membuka akses di sepanjang Guangchai Avenue yang juga terendam air. Sejumlah warga terlihat berjalan menembus genangan sementara banyak kawasan permukiman masih dipenuhi air. Seorang mahasiswa mengatakan hujan lebat mulai turun sejak malam hari dan juga menyebabkan listrik serta pasokan air di kampus terputus. Sinyal telepon seluler juga dilaporkan terganggu. Yang menyebut banjir merendam sejumlah gedung kampus termasuk lantai dasar gedung asrama yang sepenuhnya tergenang air.
Warga berharap kondisi segera normal karena akses transportasi dan juga aktivitas harian menjadi sangat terganggu pasca banjir. Otoritas setempat mencatat distrik Yongchuan diguyur curah hujan hingga 296,6 mm dalam waktu 2 jam. Kondisi ini tentunya memicu banjir bandang di 22 sungai dan memaksa pemerintah mengaktifkan status darurat banjir level 1, tingkat tertinggi di Tiongkok. Pemerintah pusat di Beijing kemudian mengaktifkan respon bencana nasional level 4 dan tim penanganan darurat dikirim ke lokasi bersama bantuan dana sebesar 20 juta yuan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman latihan militer nuklir terbaru yang digelar bersama Belarus. Latihan ini menampilkan peluncuran rudal balistik dan rudal hipersonik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur. Rekaman video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan pasukan Rusia meluncurkan rudal balistik Iskander-M dari area uji Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Video tersebut juga menampilkan kapal frigat Armada Utara Rusia meluncurkan rudal hypersonic Zircon dari Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan ini berlangsung pada 19 hingga 21 Mei dengan skenario persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir dalam merespon ancaman agresi. Sekitar 64.000 personel dilaporkan terlibat dalam latihan tersebut bersama lebih dari 7.800 unit persenjataan dan peralatan khusus. Latihan ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, 140 pesawat, 73 kapal, serta 13 kapal selam. Sementara itu, pada Senin 19 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia dan Belarus sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap arsitektur keamanan global. Ukraina juga menyerukan kecaman kuat dari negara-negara pendukung rezim non-proliferasi nuklir. Namun pemerintah Belarus menolak kritik tersebut. Minsk menegaskan latihan militer itu sudah direncanakan sebelumnya, tidak ditujukan kepada negara ketiga, dan diklaim tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wabah Ebola memburuk, Kongo tutup akses penerbangan dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, kapal pembawa 15.000 ton beras bantuan dari China tiba di Pelabuhan Havana, Kuba. Bantuan pangan tersebut disebut akan didistribusikan ke berbagai provinsi dan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta warga Kuba. Rekaman yang dirilis Kedutaan Besar Cina di Kuba pada Sabtu waktu setempat menunjukkan proses pembongkaran karung-karung beras di Terminal Haipong, Pelabuhan Havana. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Kuba, Oscar Perez Olivia, serta Duta Besar Cina untuk Kuba, Huang Xin, turut hadir dalam proses penerimaan bantuan tersebut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuba, Betsy Diaz, menyatakan, bantuan beras itu akan menjangkau sekitar 9,6 juta penduduk. Selain untuk masyarakat umum, bantuan juga akan didistribusikan ke pusat penitipan anak, rumah sakit, dan rumah bersalin di berbagai wilayah Kuba. Sebelumnya pada Maret lalu, Kuba juga menerima kiriman 15.600 ton beras dari China melalui kapal Loyalty Hong. Pengiriman terkini ini merupakan bagian dari total donasi 60.000 ton beras yang akan dikirim China secara bertahap ke Kuba. Pemerintah China menyebut bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kerjasama antara kedua negara serta respon terhadap dampak blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Donasi ini telah disetujui Presiden China Xi Jinping sejak Januari lalu sebagai bagian dari paket bantuan darurat, termasuk dukungan keuangan senilai 80 juta dolar Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemerintah Republik Demokratik Kongo memberlakukan pembatasan ketat penerbangan menuju dan dari kota Bunia, Provinsi Ituri, menyusul memburuknya wabah Ebola di wilayah tersebut. Langkah darurat dilakukan untuk menekan penyebaran virus ke daerah lain di Kongo. Petugas keamanan terlihat memperketat pengawasan di sejumlah titik jalan di kota Bunia pada Minggu 24 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Transportasi Republik Demokratik Kongo resmi menghentikan seluruh penerbangan komersial, pribadi, dan khusus menuju serta dari Bandara Bunia. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari langkah darurat untuk membendung penyebaran wabah Ebola yang terus meningkat di Provinsi Ituri. Meski demikian, penerbangan kemanusiaan dan medis masih diizinkan beroperasi dengan persetujuan khusus dari pemerintah. Sejumlah warga menyambut positif langkah pembatasan tersebut. Mereka menilai penutupan akses transportasi dapat memutus rantai penularan virus ke wilayah lain di Kongo. Namun sebagai warga lain mengaku khawatir terhadap dampak ekonomi, terutama bagi para pedagang yang mengandalkan akses penerbangan untuk aktivitas bisnis ke Kinshasa dan kota lain. Pemerintah Kongo menyatakan hingga saat ini terdapat lebih dari 750 kasus suspek dan sedikitnya 177 kematian yang diduga berkaitan dengan wabah Ebola di Ituri. Hasil uji laboratorium mengonfirmasi virus yang menyebar merupakan jenis Bundibugyo Ebola virus yang hingga kini belum memiliki vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Upaya penanganan wabah disebut masih menghadapi tantangan besar, termasuk konflik keamanan dan tingginya jumlah pengungsi di wilayah Bunia dan Mongwalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika atau Afrika CDC memperkuat penanganan wabah Ebola di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Langkah dilakukan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan tantangan keamanan di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, tiba di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo bagian timur, pada Kamis 21 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan Kaseya dan para pejabat kesehatan tiba menggunakan pesawat PBB sebelum menuju kendaraan operasional Afrika CDC. Video juga menampilkan tenda-tenda isolasi yang didirikan di Rumah Sakit Rujukan Umum Bunia untuk menangani pasien Ebola. Menurut Dr. Jean Kaseya, Afrika CDC terus meningkatkan penyelidikan dan pencarian kasus. Sementara otoritas kesehatan memperkuat pelacakan kontak, langkah isolasi dan kampanye edukasi kepada masyarakat. On est encore dans la phase où on intensifie l'investigation, on recherche des cas. Je m'attends à ce que le nombre de cas puisse augmenter puisque la surveillance devient de plus en plus forte. Mais au même moment, nous sommes en train de mettre tous les dispositifs en place pour que nous puissions prendre en charge le plus de cas, pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de détection et d'isolation des cas contacts et aussi pour que nous puissions communiquer suffisamment avec la population sur les mesures de santé publique. Afrika CDC juga mengumumkan kerjasama dengan mitra internasional untuk uji klinis vaksin dan pengobatan Ebola. Program penelitian vaksin diklaim sedang berlangsung, meski belum ada kepastian waktu peluncuran hasilnya. Pejabat penanganan lokal menyambut dukungan Afrika CDC dan menyatakan sumber daya regional serta internasional telah dimobilisasi untuk menahan laju wabah. Wabah Ebola di Provinsi Ituri resmi dinyatakan pada 15 Mei 2026. Hingga kini, lebih dari 300 kasus suspek dan lebih dari 100 kematian dilaporkan di Provinsi Ituri dan Kivu Utara. Upaya pengendalian wabah dihadapkan pada tantangan besar akibat konflik bersenjata dan gelombang pengungsian, terutama di wilayah Bunia dan Mongwalu, yang menyulitkan proses pelacakan kontak pasien. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Krisis Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global kini mulai menghantam salah satu simbol budaya Jepang, yaitu pemandian umum atau sento. Kenaikan biaya bahan bakar membuat banyak usaha pemandian tradisional terancam gulung tikar. Di kota Takasaki, Jepang, pemilik pemandian umum Asakusayo, Akiyoshi Saito, kini harus berjuang menjaga usaha keluarganya yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Saito mengatakan biaya bahan bakar untuk memanaskan air meningkat hingga 50%, dari sekitar 300.000 yen per bulan,
kini membengkak menjadi 450.000 yen atau setara hampir 3.000 dolar Amerika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat usahanya terancam merugi dan bisa berakhir tutup jika krisis energi berlangsung dalam waktu lama. Rekaman video menunjukkan Saito menyalakan pemanas untuk mendidihkan air bagi para pengunjung. Untuk menjaga suhu air, pemandian ini menghabiskan sekitar 120 liter minyak berat per hari saat musim dingin dan 70 liter saat musim panas. Saito berharap harga energi dapat kembali stabil agar usaha pemandian tradisional seperti miliknya masih bisa bertahan. Jepang sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 95% impor minyak mentah dan 11% gas alam cair Jepang berasal dari kawasan tersebut. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting distribusi minyak dan gas dunia, membuat harga energi terus melonjak. Ketegangan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Untuk menekan dampak krisis, pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pelepasan cadangan minyak, subsidi bahan bakar, hingga pencarian sumber energi alternatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan operator mobil derek dan pekerja layanan darurat menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris. Mereka menuntut bantuan pemerintah menyusul melonjaknya harga bahan bakar yang dinilai membebani usaha jasa derek dan evakuasi kendaraan. Dalam aksi tersebut, sejumlah truk derek terlihat memadati jalanan di depan gedung kementerian. Para demonstran membawa tulisan Dependers and Color atau petugas derek yang marah. Salah satu peserta aksi menyebut kenaikan harga bahan bakar menjadi beban terbesar bagi perusahaan derek. Selain BBM, mereka juga mengeluhkan meningkatnya biaya peralatan khusus dan juga premi asuransi yang membuat keuntungan usaha semakin menipis. Ketua organisasi Mobilians, Frankis Bartholomew, menyatakan pekerjaan jasa derek memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi, termasuk kerja malam dan risiko keselamatan yang berat. Il y a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises. Kenaikan harga energi terjadi setelah harga minyak dunia melampaui $100 Amerika Serikat per barel, menyusul gangguan pasokan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Pemerintah Perancis menyatakan akan terus memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta menambahkan dukungan senilai 710 juta euro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim terus melanda negara bagian Uttar Pradesh, India. Suhu yang menembus hampir 50 derajat Celcius memicu lonjakan kasus heat stroke, dehidrasi, dan demam tinggi hingga membuat rumah sakit dipenuhi pasien. Rumah sakit distrik Banda di Uttar Pradesh dipenuhi pasien yang mengalami gangguan akibat cuaca panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan tempat tidur pasien hampir seluruhnya terisi saat suhu di wilayah itu mencapai 48,2 derajat Celcius. Dr. Vinet Sachan menyebut bahwa setiap hari lebih dari 1.000 pasien datang ke unit rawat jalan, sementara hampir 100 pasien masuk melalui unit gawat darurat. Mayoritas mengeluhkan demam, pusing, dan juga kelemahan akibat paparan panas berlebih. Pihak rumah sakit memberikan cairan infus dan juga perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi parah, sedangkan pasien dengan gejala ringan diberikan obat dan larutan ORS, serta diminta menghindari aktivitas di bawah terik matahari. Warga menilai meningkatnya suhu dipengaruhi polusi dan juga berkurangnya pohon akibat deforestasi. Mereka menyebut panas kali ini terasa lebih parah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar rumah sakit, warga terlihat menutup wajah mereka untuk menghindari paparan panas. Sebagian lain berkumpul di tempat penjualan minuman untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan status siaga merah untuk sejumlah distrik di Uttar Pradesh. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Sejumlah wilayah mencatatkan suhu ekstrim termasuk Prayagraj yang juga mencapai 46 derajat Celcius, serta Jhansi dan Orai dengan suhu 45 derajat Celcius. Otoritas setempat mulai membatasi aktivitas komersial dan juga menutup sekolah dalam kondisi darurat demi melindungi warga dari dampak panas ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Puluhan jurnalis asing mengunjungi lokasi serangan di Staroberg setelah Rusia menuduh Ukraina melancarkan serangan drone mematikan yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Rekaman video memperlihatkan para jurnalis internasional mendokumentasikan kondisi bangunan yang hancur parah akibat serangan. Aparat kepolisian dan personel militer terlihat berjaga di sekitar lokasi kejadian. Seorang reporter dari televisi Tiongkok Phoenix TV menyebut kondisi di lokasi sangat mengerikan. Ia mengatakan sejumlah korban yang terdampak merupakan anak-anak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan lebih dari 50 jurnalis internasional diundang untuk meninjau langsung lokasi serangan. Menurut otoritas Rusia, serangan tersebut menyebabkan 21 orang tewas dan 42 lainnya luka-luka. Pihak berwenang juga menyebut operasi pencarian korban telah selesai dilakukan. Presiden Vladimir Putin juga menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris. Ia menegaskan serangan tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja. Rusia mengklaim serangan dilakukan dalam 3 gelombang dengan menggunakan total 48 drone yang menargetkan lokasi yang sama. Di sisi lain, staf umum militer Ukraina menyatakan target serangan adalah fasilitas militer termasuk pusat teknologi drone di Staroberg. Kasus ini juga kini diselidiki oleh Komite Investigasi Rusia dengan menggunakan pasal terorisme. Insiden tersebut semakin menambah ketegangan diplomatik antara Rusia dan juga Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. SpaceX kembali melakukan uji terbang roket Starship generasi terbaru dari Texas, Amerika Serikat. Meski misi berakhir dengan ledakan saat mendarat di Samudra Hindia, perusahaan menyebut uji coba tetap memberikan hasil penting bagi pengembangan program antariksa masa depan. Rekaman video memperlihatkan roket Starship lepas landas dari fasilitas Starbase milik SpaceX di Texas pada Jumat waktu setempat. Roket kemudian melakukan penerbangan uji sebelum akhirnya jatuh dan meledak saat menyentuh perairan Samudra Hindia. Misi ini merupakan uji terbang ke-12 Starship dan menjadi penerbangan pertama untuk varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Pelaburan ini juga menandai penggunaan landasan orbital baru di Starbase serta uji pertama untuk kapal Starship dan booster Super Heavy versi terbaru. Dalam misi tersebut, Starship membawa 22 simulator satelit Starlink dan satelit uji coba yang dijadwalkan dilepaskan di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, pesawat masih berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali di laut. Sementara booster Super Heavy jatuh terpisah di Teluk Meksiko sekitar 6 menit setelah lepas landas. SpaceX menyebutkan Starship V3 dirancang untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dalam misi NASA ke bulan di masa depan. Hingga saat ini, SpaceX dikabarkan telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan Starship sebagai wahana antariksa yang dapat digunakan kembali. Sebelum peluncuran ini, upaya uji coba pada hari sebelumnya sempat dibatalkan menjelang hitung mundur akhir akibat masalah teknis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tiongkok kembali meluncurkan misi berawak ke luar angkasa melalui Shenzhou 23. 3 astronot diberangkatkan menuju stasiun luar angkasa Tiangong di tengah ambisi Beijing memperluas program antariksanya. Roket Long March 2 FY-23 diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada Minggu malam waktu setempat. Roket ini membawa wahana Shenzhou 23 beserta 3 astronot menuju stasiun luar angkasa Tiangong. Otoritas pusat peluncuran menyatakan misi berjalan sukses dan pesawat beroperasi normal sesuai orbit yang ditentukan. Rekaman video memperlihatkan ratusan warga mengibarkan bendera Tiongkok dan juga memberikan dukungan kepada para astronot dalam acara pelepasan khusus. 3 astronot yang juga terlibat dalam misi ini yaitu Zhang Ziyuan, Lai Ka-ying, dan juga Komandan Mizu Yangzu. Lai Ka-ying menjadi perhatian khusus karena merupakan astronot pertama asal Hong Kong yang ikut dalam program antariksa Tiongkok. Sebelum menjadi astronot, ia diketahui pernah bertugas sebagai petugas kepolisian. Selama misi berlangsung, kru akan melakukan berbagai penelitian di bidang ilmu kehidupan, material, fisika, fluida, dan juga kedokteran. Salah satu eksperimen utama dalam misi ini adalah penelitian tentang dampak gravitasi rendah terhadap tubuh manusia, dengan menempatkan salah satu astronot selama 1 tahun penuh di luar angkasa. Tiongkok terus mempercepat pengembangan program antariksanya. Beijing menargetkan pendaratan manusia di bulan sebelum tahun 2030, serta pembangunan pangkalan bulan permanen bersama Rusia pada 2035. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan operator mobil derek dan pekerja layanan darurat menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris. Mereka menuntut bantuan pemerintah menyusul lonjaknya harga bahan bakar yang dinilai membebani usaha jasa derek dan evakuasi kendaraan. Dalam aksi tersebut, sejumlah truk derek terlihat memadati jalanan di depan gedung kementerian.
Para demonstran membawa tulisan The Painters and Color atau petugas derek yang marah. Salah satu peserta aksi menyebut kenaikan harga bahan bakar menjadi beban terbesar bagi perusahaan derek. Selain BBM, mereka juga mengeluhkan meningkatnya biaya peralatan khusus dan juga premi asuransi yang membuat keuntungan usaha semakin menipis. Ketua organisasi Mobilians, Frankis Bartholomew, menyatakan pekerjaan jasa derek memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi, termasuk kerja malam dan risiko keselamatan yang berat. Il y a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises. Kenaikan harga energi terjadi setelah harga minyak dunia melampaui $100 Amerika Serikat per barel, menyusul gangguan pasokan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Pemerintah Perancis menyatakan akan terus memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta menambahkan dukungan senilai 710 juta euro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rawa Hawizeh warisan Mesopotamia hidup kembali. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Adha, pasar ternak terbesar di Asia yang berada di Karachi, Pakistan, dipadati ribuan pengunjung. Meski harga hewan kurban meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban masih tinggi. Rekaman drone memperlihatkan ribuan sapi dan unta memenuhi pasar ternak Mawesi Mandi di Karachi pada Sabtu 24 Mei 2026. Pasar ternak yang dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia ini dipadati pembeli dari berbagai daerah yang datang untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Para pedagang dan pembeli menyebut harga ternak tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, permintaan hewan kurban disebut tetap tinggi. Seorang pembeli hewan kurban, Muhammad Nafes, mengaku harga ternak sangat tinggi, namun antusiasme masyarakat untuk berkurban tetap besar. Sementara itu, pedagang ternak Jan Muhammad menyebut kondisi pasar hampir kosong karena banyak hewan telah terjual. Pasar ternak Mawesi Mandi membentang di atas lahan seluas sekitar 1.200 hektar dan menampung hingga 700.000 ekor ternak setiap musim Idul Adha. Kenaikan harga ternak disebut dipengaruhi meningkatnya biaya operasional, termasuk pakan dan distribusi, akibat kenaikan harga minyak dan gas global di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga di Pakistan disebut tidak dapat melaksanakan tradisi kurban tahun ini. Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam dan menandai puncak ibadah haji umat muslim di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana Idul Adha di Gaza tahun ini jauh dari kemeriahan. Warga Palestina merayakan hari raya di tengah krisis berkepanjangan, kelangkaan bahan pokok, dan puing-puing kehancuran akibat perang. Rekaman video dari kawasan Al-Rimal, Gaza City memperlihatkan warga berjalan di antara tenda dan lapak darurat yang berdiri di tengah bangunan rusak. Para pedagang menjual pakaian dan kebutuhan dasar di toko sementara menjelang perayaan Idul Adha. Seorang warga bernama Ismail Jada mengatakan harga daging meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, harga daging yang dulunya sekitar 30 shekel kini melonjak hingga 350 shekel per kilogram. Ia menyebut kondisi tersebut membuat banyak keluarga tidak mampu merayakan Idul Adha seperti biasanya. Bahkan pasokan daging di Gaza disebut hampir tidak tersedia.
Warga lain Nasma Al-Syair mengaku tetap berusaha membahagiakan anak-anaknya dengan barang sederhana yang masih bisa didapatkan, meski daya beli masyarakat terus menurun akibat krisis yang berkepanjangan. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan warga akan kembali merayakan Idul Adha tanpa hewan kurban untuk tahun ketiga berturut-turut. Kondisi ini disebut akibat pembatasan dan larangan masuknya ternak ke wilayah Gaza. Sebelum perang, Gaza biasanya mendatangkan puluhan ribu sapi dan domba setiap musim Idul Adha. Namun konflik berkepanjangan membuat pasokan tersebut putus dan kondisi ekonomi warga semakin memburuk. Perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan penyanderaan. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Hingga kini puluhan ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terluka akibat konflik tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati jalanan Berlin, Jerman dalam perayaan Karnaval Budaya ke-30 yang menampilkan para penari, musisi, dan seniman dari berbagai belahan dunia. Acara tahunan ini jadi simbol keberagaman, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat multikultural Berlin. Suasana meriah dan penuh warna mewarnai jalanan Berlin pada Minggu waktu setempat. Ribuan warga dan wisatawan antusias menyaksikan parade Karnaval Budaya ke-30 yang menampilkan beragam pertunjukan seni dan tradisi dari berbagai negara. Para penabuh drum, penari, dan seniman tampil memakai kostum warna-warni sambil menyusuri jalanan kota. Beragam atraksi musik dan tarian tradisional menjadikan Berlin seakan berubah menjadi panggung budaya dunia. Para peserta menyebut Berlin sebagai kota yang terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang latar belakang, asal-usul maupun budaya. Semangat inklusivitas dan kebersamaan menjadi pesan utama dalam perayaan tahun ini. Karnaval budaya digelar sejak pertengahan tahun 1990-an sebagai respon atas meningkatnya rasisme dan xenofobia pasca penyatuan Jerman. Acara ini bertujuan memperkuat toleransi, pertukaran budaya, dan kehidupan damai di tengah masyarakat yang beragam. Tahun ini, parade dimulai dari Frankfurter Allee dan Prasauer Straße, lalu melintas Karl Marx Allee. Rute tradisional di kawasan Kreuzberg sementara dipindahkan akibat pekerjaan konstruksi. Panitia menyebut lebih dari 5.000 penampil dan puluhan kelompok budaya turut berpartisipasi dalam perayaan tahun ini. Karnaval Budaya Berlin kini menjadi salah satu festival jalanan multikultural terbesar di Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan ribu warga memadati jalanan Moskow, Rusia dalam festival sepeda musim semi yang digelar meriah pada Minggu waktu setempat. Acara ini diklaim menjadi festival bersepeda terbesar di Rusia dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 77.000 orang. Rekaman video memperlihatkan ribuan peserta mengayuh sepeda, menyusuri jalan Garden Ring yang ditutup khusus untuk acara tersebut. Suasana meriah terlihat di sepanjang rute, dengan peserta mengenakan beragam kostum unik. Sejumlah peserta bahkan membawa hewan peliharaan mereka untuk ikut bersepeda bersama. Wakil Wali Kota Moskow untuk bidang transportasi dan industri, Maxim Liksutov, menyebut peserta datang dari berbagai kota di Rusia, termasuk St. Petersburg, Nizhny Novgorod, hingga Tula. Salah satu peserta, Marat Nesipov, menarik perhatian dengan kostum yang terinspirasi dari karakter game Jepang Mario. Ia mengaku karakter tersebut memiliki kenangan khusus dari masa kecilnya. Peserta lain, Evgenia Savchenko, ikut bersepeda bersama anjing peliharaannya jenis Pomeranian. Ia mengatakan hewan peliharaannya selalu menemani dalam berbagai aktivitas. Dalam festival ini, para peserta menempuh jarak sekitar 16 km, dimulai dari Jalan Akademika Sakharova. Panitia menyebut, perwakilan buku rekor Rusia telah mengakui acara ini sebagai festival bersepeda terbesar di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 4 tahun dilanda kekeringan parah, rawa Hawizeh di Irak akhirnya kembali dipenuhi air. Kawasan yang dulunya retak dan gersang kini perlahan hidup kembali, membawa harapan baru bagi warga yang selama ini berjuang bertahan hidup. Pemandangan menakjubkan terlihat di rawa Hawizeh, Irak Selatan. Rekaman udara memperlihatkan hamparan rawa yang kembali dipenuhi air setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1933. Di bawah permukaan air, bekas rekatan tanah yang mengering masih terlihat jelas.
menjadi saksi bisu kerasnya krisis air yang sempat melumpuhkan kehidupan masyarakat setempat. Kini, perahu-perahu kembali berlayar di antara aliran rawa, sementara ternak terlihat merumput di hamparan hijau yang perlahan pulih. Bagi warga, kembalinya air Hawize bukan sekedar perubahan alam, melainkan harapan untuk memulai hidup baru. Seorang warga bernama Kazim Kaset menyebut masa kekeringan sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ikan yang menjadi sumber penghasilan utama menghilang, sementara ternak mulai mati dan banyak keluarga terpaksa menjual hewan peliharaan demi bertahan hidup. Aktivis lingkungan Ra'ad Saleh mengatakan, pulihnya rawa Hawize dipicu meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah Irak, terutama di kawasan selatan. Namun ia juga mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Menurutnya, masyarakat di kawasan rawa menjadi kelompok yang paling terdampak, mulai dari rusaknya ekosistem alami hingga perpindahan penduduk akibat kekeringan berkepanjangan. Pemerintah daerah Maisan menyebut, kembalinya air ke rawa telah memicu kebangkitan ekonomi dan lingkungan di kawasan tersebut. Aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, sementara kehidupan warga perlahan pulih. Rawa di Irak Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016. UNESCO menyebut kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling kaya keanekaragaman hayati dan simbol peradaban Mesopotamia kuno. Dari rawa yang sempat nyaris mati, Hawize kini kembali mengalirkan harapan bagi ribuan warga Irak Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para arkeolog di kawasan Aspero, Peru menemukan struktur astronomi berusia sekitar 5.000 tahun yang diduga berkaitan dengan peradaban Charal. Temuan ini menunjukkan majunya pengetahuan astronomi masyarakat kuno di benua Amerika. Struktur yang ditemukan terdiri dari dua platform, berbentuk oval dengan sebuah batu monolit di bagian tengah. Para peneliti meyakini, struktur ini digunakan untuk mengamati pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Menurut tim arkeolog, pengamatan langit pada masa itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Charal. Pengetahuan astronomi digunakan untuk menentukan waktu melaut, menangkap ikan, hingga mendukung aktivitas perdagangan dengan komunitas pertanian. Temuan ini dinilai penting karena menunjukkan bahwa ilmu astronomi sudah berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan peradaban awal di kawasan Andes. Struktur tersebut dibangun secara strategis di dekat piramida utama dan menghadap ke arah garis pantai. Posisi ini dinilai memudahkan masyarakat kuno dalam mengamati fenomena langit secara akurat. Peradaban Charal sendiri dinilai sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban ini berkembang hampir bersamaan dengan Mesir kuno, Mesopotamia, India, dan Tiongkok. Penemuan struktur astronomi ini semakin menegaskan tingginya tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat Charal sejak ribuan tahun lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kelompok aktivis lingkungan Extinction Rebellion mewarnai air mancur dan instalasi air publik menjadi hijau di sejumlah kota di Jerman. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang masih mendukung infrastruktur gas fosil. Rekaman video yang beredar memperlihatkan air berwarna hijau memenuhi kolam air mancur yang berada di dekat Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim di Berlin. Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok aktivis lingkungan Extinction Rebellion sebagai bentuk protes simbolis terhadap kebijakan energi pemerintah Jerman. Menurut kelompok tersebut, pewarna yang digunakan adalah uranin, zat tidak beracun yang umum dipakai dalam sistem manajemen air untuk melacak kebocoran. Warna hijau menyala itu dibuat untuk melambangkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Extinction Rebellion menilai pemerintah Jerman masih terus berinvestasi pada infrastruktur gas dan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di tengah upaya negara tersebut mengurangi penggunaan batu bara. Aktivis menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan realitas. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di 17 kota lain di Jerman, termasuk Hamburg, Munich, Cologne, dan Dresden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang biksu di kuil Wachin Wararam Worawihan, Provinsi Pathum Thani, Thailand menjadi perhatian dunia setelah rutinitas uniknya mengumpulkan sedekah menggunakan perahu bersama 12 anjing penyelamat. Aksi ini menarik perhatian warga dan warganet karena kesetiaan para anjing yang selalu menemani sang biksu menyusuri Sungai Chao Phraya setiap pagi. Biksu
biksu bernama Luang Porcamnan yang merupakan kepala kuil Wat Chin Wararam Warawihan menjalani rutinitas mengumpulkan sedekah dengan cara yang tidak biasa. Jika para biksu lain umumnya berjalan kaki, Luang Porcamnan justru menyusuri Sungai Chao Phraya menggunakan perahu ekor panjang bersama 12 anjing penyelamat peliharaannya. Dalam rekaman video yang beredar, para anjing berlari antusias menuju dermaga sambil menggonggong gembira mengikuti sang biksu. Setelah naik ke atas perahu, mereka terlihat tenang dan duduk di sisi perahu sambil menikmati pemandangan sungai. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tampak menunggu kedatangan sang biksu dengan membawa nasi dan makanan. Bahkan sebagian makanan tersebut diberikan khusus untuk para anjing. Kehadiran mereka menjadi pemandangan yang menghibur dan dinantikan setiap hari oleh masyarakat setempat. Menurut Luang Porcamnan, semua berawal lebih dari 10 tahun lalu, saat seekor anak anjing liar mengikutinya naik ke atas perahu. Sejak saat itu, semakin banyak hewan terlantar yang dibawa dan dirawat di kuil. Kini, sang biksu merawat sekitar 20 hewan, termasuk memberikan pemeriksaan kesehatan, membawa ke dokter hewan, hingga memandikan mereka secara rutin setiap pekan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi penyelamatan dilakukan untuk menyelamatkan seekor paus beluga yang terdampar di Laut Okhotsk, Rusia. Petugas penyelamat dan relawan berupaya menjaga kondisi paus tetap hidup sambil menunggu air pasang agar hewan tersebut dapat kembali ke laut. Rekaman video memperlihatkan petugas otoritas di wilayah Magadan bersama para relawan menyiramkan ember berisi air ke tubuh paus beluga. Langkah itu dilakukan untuk menjaga tubuh paus tetap basah dan membantunya tetap tenang selama proses penyelamatan. Paus tersebut pertama kali ditemukan terdampar di gundukan pasir di Muara Olski dan tidak mampu kembali ke laut dengan tenaganya sendiri. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, petugas penyelamat, instruktur kapal kecil, dan personel darurat langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Sejumlah relawan yang sudah berada di lokasi turut membantu menjaga kondisi paus dengan terus menyuplai air ke tubuh hewan tersebut. Setelah menunggu air pasang, paus beluga akhirnya berhasil didorong kembali ke laut dan terlihat berenang menjauh dalam kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan burung bangau, cangak, dan berbagai jenis burung lain terlihat memenuhi langit di kawasan Chon Chim, Provinsi Gia Lai, Vietnam. Musim migrasi tahun ini menciptakan pemandangan menakjubkan saat langit dan hutan bakau di kawasan tersebut berubah menjadi hamparan putih oleh kawanan burung migran. Rekaman video yang diambil pada Kamis memperlihatkan ribuan burung terbang rendah di atas perairan yang tenang. Sebagian burung terlihat melayang tinggi, berputar dan terbang bersama dalam formasi besar yang memukau. Burung-burung tersebut biasanya terbang mencari makan sejak dini hari dan kembali ke sarang pada sore hari. Menurutnya, dalam 1 dekade terakhir, kesadaran warga untuk melindungi burung dan habitatnya terus meningkat. Warga juga menanam lebih banyak pohon untuk menarik kembali kawanan burung migran ke kawasan tersebut. Setiap musim bersarang, kawasan ekologi Chon Chim di Vietnam Tengah menjadi rumah bagi ribuan burung migran. Kawasan lahan basah seluas 480 hektar yang terletak di tengah Laguna Tinai itu menjadi salah satu suaka penting bagi burung-burung migran di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.